Panjang ya. Manusia adalah zoon politikon. Manusia adalah makhluk politik. Tidak boleh orang itu tidak berpolitik. Politik itu dari kata dasar politeia. Teia itu teknik, poli itu polis masyarakat. Teknik ngatur masyarakat, teknik hidup bersama. Itu politik. Kelebihannya manusia dengan yang bukan manusia itu politik. Kalau hanya mengandalkan insting, hewan juga bisa. Kelebihannya manusia itu di politik. Kemampuan untuk merancang hidup bersama, merancang gaya hidup bareng-bareng, politeia. Cuma untuk hidup yang bagus kan butuh panitia. Panitia itu yang hari ini kamu sebut pemerintah. Jadi tidak selalu politik itu urusan pemerintahan, tapi yang jelas politik itu tata masyarakat. Gimana caranya masyarakat bisa hidup baik, tertib, mewujudkan cita-citanya. Tidak boleh orang anti politik. Kalau orang anti politik, berarti dia tidak setuju dengan masyarakat yang tertib. Harus berpolitik sesuai makomnya masing-masing. Itu politeia. Ya, istilah ini pertama kali yang bikin Aristoteles. Jadi hari ini kan banyak orang yang jauhlah dari politik, jangan dicampur agama dari politik. Itu namanya bunuh diri. Justru orang baik-baik dalam agama berpolitiklah, biar politiknya jadi bagus. Kalau yang baik-baik menjauh dari politik, nanti yang masuk politik yang gendo-gendo, yang jelek-jelek, yang ambisius-ambisius. Biar aja ada kiai masuk politik, asal dalam berpolitik dia tetap kiai. Tidak masalah, tidak apa-apa, jangan dikritik. Kamu enak dewe, Pak Yai mau daftar DPR, kamu tidak boleh. Ya boleh aja, tidak masalah. Dia ingin nata masyarakat kok, lewat jalur politik. Karena manusia apa? Zon politikon. Kalian juga wajib berpolitik sesuai levelmu masing-masing. Itu katanya Hannah Arendt. Ketika kamu ikut rapat RT, itu sedang berpolitik. Ketika kamu ikut rapat takmir, itu sedang berpolitik. Politik itu nggak harus nyalon DPR. Jadi ilmu tata masyarakat, dan itulah kelebihan manusia dari yang bukan manusia. Oke, nah istilah ini nanti mengarah ke konsep-konsep intinya Hannah Arendt. Saya jelaskan agak cepat. Nanti silahkan di-download, dibaca sendiri ya. Bedakan power, strength, force, authority, dan violence. Kekuasaan, kekuatan, daya paksa, otoritas, dan kekerasan. Kekuasaan, jangan salah, kekuasaan beda dengan kekuatan. Kekuasaan itu diperoleh dari masyarakat. Tidak ada orang yang berkuasa. Yang ada orang yang diberi kuasa. Orang tidak bisa bilang saya berkuasa atas kalian semua. Tidak bisa. Kalian semua memberi saya kuasa. Itu yang mungkin. Itu power. Tidak ada orang yang punya power. Tidak ada orang yang punya kekuasaan. Tidak mungkin aku menguasai dirimu. Yang mungkin adalah kamu memberi aku kuasa untuk ngatur dirimu. Itu kekuasaan. Yang kedua kekuatan. Kalau kekuatan ini baru individual. Setiap orang. Jadi ada orang kuat, ada orang lemah. Secara rohani maupun secara mental. Ya sering-sering orang yang kuat, jasmani rohaninya, terus oleh masyarakat diberi kekuasaan. Orang yang punya strength diberi power. Kenapa kamu milih Jokowi? Kamu ngasih power ke Jokowi karena Jokowi kuat di bisnisnya misalnya. Karena Jokowi kuat di ekonomi misalnya. Jadi dia punya kekuatan individu, terus sama orang Indonesia dikasih power. Hari ini mungkin di ngaji ini saya punya kekuasaan tentang filsafat di hadapan kalian. Tapi kekuasaan ini bukan milikku.
Kalian yang ngasih aku hak, ngasih aku power untuk ngaji filsafat. Mungkin itu berawal karena kalian lihat ada sedikit strength. Mungkin karena saya pernah nulis buku filsafat atau kebetulan di kampus ngajar filsafat, ya wis ndak apa-apa, tak kasih power. Jadi yang ngasih power itu kalian. Jokowi tidak berkuasa, kalian yang ngasih kuasa. Makanya kalau di Islam pemimpin itu kan pelayan. Kenapa? Karena dia tidak punya power kalau tidak dikasih power oleh masyarakatnya. Oke. Terus kalau force ini ya konotasinya agak negatif. Force ini daya paksa. Daya paksa itu bisa natural, bisa tidak natural. Yang natural itu daya paksa itu misalnya, karena sedang ngaji, saya ada di depanmu, akhirnya kamu duduknya tertib, silo, tidak berani selonjor, tidak berani berdingkrangan. Ini semacam daya paksa. Kehadiranku memaksamu untuk duduk tertib. Padahal kalau di kamar mungkin kamu berdingkrangan sambil nongkrong, sambil ngerokok, sambil... Tapi di sini nggak berani. Ada semacam daya paksa. Nah, kalau kayak gini kan saya sebenarnya nggak ngomong, tapi ya kamu terpaksa sendiri. Saya nggak awas kalau ada yang duduk berdingkrang, Pak, lemparan kan enggak. Tapi ada juga yang gaya tidak natural. Dia memang maksa dengan ancaman, dengan kata-kata. Barang siapa yang habis 3 gelas, kalau nggak membayar, awas. Nah itu daya paksa. Jadi maksa. Sebenarnya kehadiranku saja tidak ada hubungannya dengan 3 gelas itu. Tapi sekarang kamu tak paksa. Kalau habis 3 gelas harus bayar. Itu force namanya, daya paksa. Misalnya tiba-tiba ada polisi berdiri di bawahnya lampu merah. Biasanya lampu merah itu kamu terabas. Begitu ada polisi, terus kamu mandek. Polisi itu punya daya paksa. Meskipun dia tidak harus praspit, mandek, dia diam aja di situ. Tapi dia punya daya paksa. Kamu lihat dari cerita polisi, kamu capek-capek mandek, begitu mandek, alah patung. Terus kamu terus saja. Iya. Kadang-kadang kan gitu kamu sudah capek-capek. Polisi, walah patung tuh. Oke, jadi itu ya patung polisi aja kan punya daya paksa ternyata. Ya, itu namanya force. Yang selanjutnya otoritas. Nah, kalau otoritas ini dikasih tidak dikasih, dia punya. Misalnya dokter, guru, ini orang tua, ini dia punya kekuasaan yang memang dia miliki. Dokter menguasai bidang kesehatan, diakui atau tidak diakui, dia punya kekuasaan itu. Itu namanya otoritas. Ulama, dia menguasai bidang fikih, halal haram. Kamu mengakui apa enggak, dia menguasai. Tidak perlu pengakuanmu, tidak perlu kamu kasih kuasa untuk halal haram untuk memfatwakan. Itu otoritas namanya. Jadi force, authority, strength, dan power. Kalau kekerasan, ya kalian sudah ngerti. Kekerasan itu berarti penggunaan kekuasaan dan kekuatan yang tidak pada tempatnya. Konotasinya biasanya dekat dengan kekuatan. Jangan salah, katanya Hannah Arendt, kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan. Tidak ada ceritanya kekerasan memperkuat kekuasaan. Karena kekuasaan itu dikasih. Ketika kamu melakukan kekerasan, otomatis kekuasaanmu merosot. Orang tidak rela lagi ngasih kekuasaan padamu. Tadi kekuasaan kan dikasih. Orang merelakan dirinya kamu atur. Semakin kamu keras, semakin tidak ada kekuasaan di situ. Semakin kamu bandai orang, semakin nggak legitimate kamu jadi pimpinan. Semakin kamu menyusahkan orang dengan kekerasanmu, semakin orang tidak rela kamu atur. Berarti kekuasaanmu semakin merosot. Meskipun kamu bisa force, bisa maksa dengan kekerasan. Yang bisa jalan bareng,
kekerasan dan pemaksaan. Tapi tidak bisa jalan bareng kekerasan dan kekuasaan. Ketika kekerasan jalan, kekuasaan mandek. Ketika kekuasaan tinggi, tidak akan ada kekerasan di situ. Jadi logikanya Arendt di situ. Kenapa? Karena kekuasaan itu kita dikasih. Kalau kamu melakukan kekerasan, orang tidak akan mau ngasih. Atau ngasihnya sekarang setengah, kemarin setelah ngasih 1. Jadi tidak mungkin kamu dapat kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ini dua hal yang kalau di Hannah Arendt bertentangan. Nah, ketika orang hanya mengandalkan kekuatan, kekerasan, daya paksa, yang lahir tirani.